khusus video ini dan khusus bulan ini, tepatnya di Agustus ini, kita buat bocap FX Airguns dengan potongan harga sampai 500.000. Buat teman-teman yang pengen dapetin unitnya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia unit yang bakal kita buat di harga 2.200.080. 2.280.000 untuk harganya. Ini buat unitnya ya, bocap FX Airguns. Sebenarnya ada lagi bocap FX Crown juga kita buat dengan harga seperti itu, khusus untuk bulan ini dan khusus di video kali ini. Dan kalau teman-teman kehabisan untuk promonya di bulan ini, terutama di Agustus ini ya, ini saya akan uploadnya di tanggal-tanggal mulai tua. Jadi nanti kita bakal perpanjang dikit untuk bagian dari promonya. Bentar. Oke, dan untuk spesifikasinya kita bahas dulu ya. Ini unitnya unit big game, cuma buat bagian dari popornya dia popor kayu. Ini biasanya itu sering disepelekan buat teman-teman yang cari unit big game, terutama dari keluarga bocap predator. Sebenarnya unit ini sudah bisa digunakan untuk big game. Dia sebenarnya juga keluarga kelas predator juga, cuma sayangnya itu untuk unit ini dia popornya kayu, jadi berbeda untuk tampilannya ya, lebih luas, dan juga pastinya untuk bagian dari badan belakangnya itu lebih bervariasi untuk modelnya. Kalau kita bandingkan dengan unit predator yang ini, bentar, taruh dulu. Unit predator yang ini, nah, ini pastinya sudah banyak yang kenal ya, kalau unit ini bisa digunakan untuk big game, pastinya sudah tahu semua. Ini cuma unitnya itu yang popornya taktikal, popor belakangnya dan juga modelnya. Nah, sedangkan untuk unit bocap kayu yang saya pegang, yang di FX Airguns, dia itu sebenarnya juga masuk keluarga predator. Cuma untuk bagian dari badannya, dia pakai badan kayu. Jadi berbeda untuk modelnya dan untuk bagian dari unitnya ya, terutama untuk bagian belakangannya. Oke, untuk bagian dari spesifikasi, unit ini sudah sangat cocok digunakan untuk permainan big game dan long range untuk unit ini. Jadi kalau teman-teman pengen cari variasi unit big game selain unit predator taktikal yang itu tadi, ataupun di PCP Jawa, ini unit ini juga bisa dipakai, bisa dijadikan salah satu unit yang masuk ke dalam keranjang teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari unit bocap terutama digunakan untuk big game dan juga long range, unit ini sekalipun tanpa upgrade untuk bagian tambahan partnya, unit ini sudah sangat cocok untuk digunakan di permainan kelas medium sampai ke kelas long untuk bagian dari jangkauannya. Terakhir saya pegang unit bocap kayu untuk akurasi di 60 masih sangat oke. 50 sih, tapi merambah ke 60 juga sangat oke untuk unitnya. Untuk 50 dia masih rapat banget, padahal penggunaan masih pakai mimis dom biasa di berat 13, belum saya coba di berat di atasnya. Untuk hasil sangat memuaskan unitnya, tapi beda merek, unit Daystate. Tapi untuk bagian dari spesifikasi itu sama sebenarnya untuk bagian dari unit Daystate dan juga bocap FX Airguns ini. Untuk unit FX Airguns ini juga sering saya bahas, terutama yang sebelumnya, sesuai requestan Bang Mas Gibran. Iya, channelnya Mas Gibran buat namanya, jadi saya nggak nyebut buat Mas Gibran yang sebelumnya ya. Okay? Nah, jadi maka dari itu untuk videonya saya agak undur, tapi untuk teman-teman yang pengen dapetin unit ini sampai mungkin di pertengahan bulan setelah Agustus masih kita berikan untuk harga yang promonya. Oke ya, tapi kita juga ngecek dulu untuk bagian dari stoknya. Kalau stoknya masih ya kita kasih, kalau stoknya sudah habis ya kita nggak melayani lagi untuk harga itu ya. Mau dikasih yang mana lagi kalau stoknya saja sudah habis kok. Oke ya, kita lanjut ya. Unit ini untuk bagian spesifikasinya itu sama, sekalipun untuk bagian dari warnanya yang berbeda. Oke ya, kalau ambil cantiknya teman-teman bisa ambil yang ini, cuma satu untuk unitnya. Kemarin itu ada lagi sebenarnya, cuma sudah diambil, sudah di packing. Dan yang satunya ini lebih ke kesan klasik dan lebih ke model-model lama sih untuk buat bagian yang ini ya, yang saya pegang yang warna coklat ini. Oke, kalau unit yang ini saya pegang yang mana dulu ya enaknya buat review ya. Ini saja yang hitam. Kapan lagi ya kita pegang FX Airguns yang warna hitam. Soalnya rata-rata dari FX Airguns itu rata-rata di kita warnanya coklat untuk bagian dari popornya. Dan juga untuk bagian serombong holonya itu rata-rata ya putih kayak ini tadi yang saya taruh di bawah. Oke ya. Unit ini sudah sangat cocok digunakan untuk penggunaan jangkauan mid range atau jangkauan menengah.
karena untuk bagian dari larasnya dia sudah sangat memadai, sudah sangat cocok buat teman-teman gunakan untuk jangkauan tersebut. Dia pakai laras panjang 60 cm, jadi untuk penggunaan sangat bagus, terutama digunakan dengan power besar di unit ini. Unit ini terkenal dengan powernya juga teman-teman. Jadi untuk larasnya sudah benar-benar sangat mengimbangi, baik dari spesifikasi dan juga kekuatan dan kualitasnya, terutama ya untuk unit FX Airguns ini. Untuk laras, dia pakai laras alurnya itu alur 12, masih belum cocok penggunaan slug, lebih cocok ke penggunaan dom untuk bagian mimisnya. Oke ya. Dan untuk bagian dari bahannya, dia pakai bahan seamless, jadi semakin bagus atau kesehatannya itu bakal semakin meningkat kalau dia sering digunakan untuk unit dengan laras-laras seamless. Dan untuk bocap FX Airguns ini, dia itu untuk bagian dari serombongnya itu kebetulan yang saya pegang ini serombongnya, ini serombong holo warna biru. Ini sebenarnya ada warna birunya, cuma nggak tahu kelihatan apa enggak ya di sana ya. Nah, kalau yang ini tadi warnanya putih, yang warna coklat ini. Oke ya. Dan untuk unit FX Airguns 22 ini, dia itu juga termasuk unit yang support untuk penggunaan big game. Dari power dia sudah sangat bagus, sudah sangat mengatasi untuk permainan tersebut. Jadi untuk permainan dengan setelan power tertentu, unit ini juga bisa diandalkan. Baik setelan power untuk penggunaan grouping, setelan power untuk penggunaan keukuran gamenya, maupun setelan power ke penggunaan keiritannya, itu dia sudah sangat cocok untuk kedua unit ini dari FX Airguns. Oke teman-teman, karena tadi ada sedikit ya gangguan ya. Nah, cuma ini sekarang kita coba tes dulu saja untuk bagian dari akurasinya. Ini untuk bagian tesnya saya pakai mimis 13 grain dari Hercules, dan untuk unitnya itu sudah tersetting, jadi siap pakai. Yang hitam sudah dibawa orang. Oke ya. Ini buat kameranya saya pasang dulu di mount cam. Untuk video ya kita atur ke video dulu. Oke. Sekarang kita kurangin dulu untuk bagian dari kontrasnya. Kita langsung untuk cek di bagian akurasinya. Oke ya. Bismillah. Saya pakai mimis 13 grain karena tadi cocoknya ternyata pakai 13. Pakai 12 dia agak lebar dan nitiknya malah kenanya di 13 langsung. Bismillah. Untuk sasaran ada di sana ya. Mari kita coba cek. Oke, bentar. Ngaruh ini buat suara saya nanti. Ya. Salah itu ya. Sudah cocok untuk penggunaan big game di unit ini. Bentar, balik. Ya. Oke. Lanjut. Sampingnya. Oke. Oke. Tambahin lagi untuk akurasinya ya. Ini jarang-jarang kalau akurasi banyak, itu jarang-jarang. Ya kalau di video ini aja sih buat akurasi banyak itu. Rata-rata untuk akurasi saya terutama untuk tes unit itu 4 kali. Sama 5 kalau kita butuh ngejatuhin target yang ada di atas sana. Ini aja kadang-kadang mereka sudah jatuh sendiri tanpa perlu kita jatuhin. Nah, oke. Mari kita reformasi. Kita adakan referendum. Ya. Di sini ya. Oke. Selesai untuk akurasinya seperti itu tadi. Nah, ini tadi buat posisi anginnya itu saya mulai di angin 1800 nggak sampai 2000. Itu bagian dari akurasinya. Sekarang kita coba cek. Matiin dulu. Nah. Ini sisa angin di 1600. Setelan power gede soalnya yang saya pakai ini. Setelan power di big game. Dan untuk penggunaan di unit ini sudah sangat cocok ya. Ini memang dasar pernya keras untuk unitnya. Jadi sekalipun kita kecilin untuk powernya itu juga ya tetap sama, hampir sama untuk bagian dari pengurangan anginnya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini saya sambil megangin unit CS kita yang lagi melayani customer. Oke, ini kebetulan
taruh salah satu dulu ya. Ucap Ada lagi nggak ini bosnya? unit-unit big game yang saya pegang kali ini. Nah, seperti ini. Kalau kita perbandingkan untuk unit ini, itu untuk spesifikasinya itu sama. Dia tabung, untuk laras juga sama, dan untuk kekuatan juga sama. Di penggunaan big game juga, cuma model kayunya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Oke ya, kita lebih fokus ke bagian sini ya, jangan ke sini ya. Oke, nanti jadi mau. Kita lanjut ya. Untuk unit ini dia di penggunaan terutama untuk tabungnya itu bisa kita setting untuk kekuatan penyimpanan anginnya. Untuk penyimpanan anginnya maksimal pressure-nya itu maksimal tekanan tetap di 2500 ya. 2500 sampai 2700. Ya, paling tinggi di 2700 untuk penggunaannya. Tapi untuk pengisian saya sarankan di 2500 saja. 2700 mungkin kalau teman-teman pengen penggunaan yang lebih lama itu mungkin bisa nanti ya. Oke, bocap FX Airguns ini bisa kita setting untuk bagian dari keiritannya. Kalau teman-teman pengen dapetin unitnya itu bisa sampai 50 kali tembak nanti juga bisa. Untuk unit ini, untuk bagian setelan power pastinya nanti ya bisa kita setting. Dan untuk penggunaan big game nanti teman-teman juga bisa gunakan untuk bagian setelan powernya juga. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk perputarannya itu lebih kita mepetin. Dan kalau teman-teman pengen penggunaan grouping maupun akurasi, untuk unit ini bisa kita setting di setelan power sedang. Oke ya. Tapi itu nanti juga ada beberapa konsekuensinya, termasuk beberapa settingan tersebut. Kalau kita nyeting ke penggunaan big game, itu nanti pastinya untuk bagian power yang meledak ketika recoilnya paling enak. Recoil ledakannya itu pastinya juga nanti kita harus siap dengan itu. Maka dari itu juga sering kita tekankan untuk penggunaan big game itu lebih bagus penggunaannya itu jangan terlalu jauh untuk bagian dari jaraknya. Untuk penggunaan di 40 sampai 50 lah, atau mungkin di 45 itu sudah sangat bagus untuk penggunaan big game dengan setelan power gede atau setelan power yang mepet untuk bagian pengaturan powernya ini. Karena itu tadi bagian dari recoil itu pastinya juga bakal mempengaruhi terutama untuk bagian kekuatan bahu kita menahannya dan kestabilan tangan yang kita perlukan untuk unit itu dipakai nantinya. Oke ya, kalau kita pakai untuk setelan power kecil itu nanti juga bakal mengecil juga untuk ukuran dari penggunaan hewannya nanti. Ukuran hewan itu nanti juga bakal mengecil, terutama karena dari powernya dia yang sudah berkurang, tapi untuk bagian dari keiritannya dia bertambah, dan untuk bagian dari penggunaan pastinya juga bisa merambah agak jauh dikit, tapi itu nanti juga menyesuaikan untuk beberapa mimis yang kita gunakan. Oke ya, dan untuk penggunaan dari akurasi itu nanti bisa teman-teman gunakan dalam dua model tersebut, antara big game dan juga antara keiritan tersebut. Kalau teman-teman mengandalkan untuk big game itu nanti cuma agak di setel setting dikit saja muternya, kalau teman-teman pakai di setelan power sedang. Kalau teman-teman pengen pakai di penggunaan setelan power kecil itu nanti tinggal muter lagi ke agak belakangnya biar powernya itu makin ya bisa dikatakan sedang ke kecil untuk bagian powernya. Untuk setelan power tetap saya kembalikan kepada penggunanya, karena beda pengguna pastinya juga beda kecocokan power. Ada orang yang lebih suka cocok penggunaan setelan sedang untuk penggunaan big, dan juga ada juga yang sebaliknya untuk penggunaan keiritan dia pakai setelan sedang itu juga ada. Oke ya, tabungnya dia pakai 500 cc, bahannya duralium, dan untuk kekuatan isinya seperti itu tadi. Dan seperti untuk bagian itu tadi ya, untuk bagian apa ya Mas? Untuk penggunaan keiritan dan untuk penyimpanannya seperti itu tadi, tergantung dengan setelan power. Oke ya, unit ini pakai chamber itu dia model chamber monolight. Jadi untuk bagian dari kelancaran angin, ketika angin itu keluar dari tabung menuju chamber menuju laras itu dia pastinya sudah lebih lancar. Untuk pengerjaannya dia masih semi CNC. Jadi teman-teman nanti bisa ya, sekalipun semi CNC untuk unit-unit predator seperti ini tuh dia sudah sangat bagus untuk penggunaannya, terutama untuk bagian dari hasil di bagian penggunaan untuk permainan gamenya itu tadi. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk unitnya itu seperti ini. Kalau dia di model-model Airguns itu dia ada beberapa tipe, terutama di pemasangan posisi manonya. Ada dia yang di posisi manonya itu disambungkan tabung. Nah, seperti yang saya perlihatkan, saya pegang ini ya. Di sambungan tabung itu juga ada juga yang posisinya ada di bawah seperti ini yang saya perlihatkan ini. Ini posisi manonya, kalau dia ada di bawah itu seperti ini kalau manometernya. Dan untuk penggunaan di unit FX Airguns itu dia juga sangat cocok. Selain untuk penggunaan big, medium, ya medium juga oke sih. Oke ya.
Untuk unitnya dia pakai posisi terutama di bagian picunya itu picu-picu mat. Jadi teman-teman nanti bisa andalkan juga untuk penggunaan pengaturan sesuai dengan kebutuhan kita. Istilah toh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini atau aku ibadah, ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Untuk setelan power pastinya astagfirullah, setelan power. Setelan picunya nanti kan teman-teman bisa setting sendiri. Jadi untuk penggunaan pastinya juga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan kecocokan setiap masing-masing orang. Kalau saya lebih suka setelan matnya itu di sedang. Jadi dia itu nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu berat dan nggak terlalu sensitif. Bisa juga teman-teman senggol untuk setelannya itu disenggol terus dia langsung meledak, itu juga bisa untuk penggunaannya. Jadi setelan powernya nanti bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada untuk permainan di unit-unit, terutama di unit-unit lomba itu biasanya disetting untuk model permainan yang bisa dikatakan sedang sensitif untuk penggunaan. Di bagian perlombaan ada juga untuk penggunaan perjarak, itu biasanya ada juga yang menyeting ke sensitif, tapi itu juga berbahaya sebenarnya untuk penggunaan. Kalau saran dari saya, settingannya itu jangan terlalu sensitif, terutama untuk bagian picunya, picu mat ya. Kalau unit yang ada picu matnya, ada inovasi matnya, karena itu tadi juga berbahaya di penggunanya. Oke, unit ini untuk bagian dari safety. Oh ya, safety di beberapa unit FX Airguns itu dia ada beberapa model juga. Ada yang modelnya seperti ini, dia posisinya itu ada di pas picunya. Ada juga yang di posisi di tengah-tengah chambernya ini. Untuk setelan apa itu safety picunya. Oke ya, kadang-kadang ada juga yang di posisi seperti ini, tapi untuk rata-rata FX Airguns itu kebanyakan di bagian bawah seperti ini. Itu bagian dari safety picunya. Jadi untuk penggunaan dia lebih enak sih untuk penggunaan FX Airguns ya. Dan untuk bagian popor, untuk bagian popor dari unit FX Airguns ini dia juga termasuk popor-popor yang bervariasi untuk model bentuknya. Ada yang modelnya popor tom hole, jadi ini di atasnya itu ada tambahan kayak gini. Nah, anggap saja tangan saya ini seperti tambahan popor ya. Ini ada yang modelnya seperti ini, ada juga yang modelnya AWP AWM kayak unit yang di belakang saya seperti ini. Tapi sudah jarang sih untuk model bocap AWP AWM seperti ini. Nah, seperti ini ya buat model yang AWP AWM. Tapi rata-rata sekarang kita ready di OD38-nya kalau yang AWP AWM. Balik lagi. Dan untuk modelnya pun juga bervariasi. Ada yang pakai setelan pipi seperti ini, ada juga yang tidak pakai setelan pipi. Jadi tergantung posisi unit rombongannya itu pas datang ya. Oke, unitnya seperti ini, FX Airguns-nya. Untuk bagian dari akurasi seperti itu tadi yang saya potong di tengah-tengah video. Dan buat teman-teman yang pengen order untuk unit ini, nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Ini kebetulan buat teman-teman yang pengen dapetin bocap kayu dengan harga promo di 2,2 tambah 80.000, bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar. Kita jarang-jarang soalnya buat bocap kayu itu kita buat di harga segitu itu termasuk jarang banget untuk harganya. Karena dari bocap kayu itu tadi, terutama di bagian popornya untuk pengerjaannya yang mahal. Untuk pengerjaan popor itu paling murah di 500, paling murah. Itu pun juga model klasik, dan untuk model-model yang agak aneh-aneh itu juga nanti juga bertambah untuk bagian dari posisi harganya itu tadi ya. Tapi itu nanti sudah termasuk bahannya, jadi untuk pemesanan itu sudah masuk popor, bahan popornya dan juga pengerjaannya di harga segitu. Nah, kalau nanti teman-teman pengen order juga untuk bagian popor, nanti juga bisa menghubungi nomor admin yang ada di layar, karena kita juga sering mendapatkan pesanan popor terutama di model bullpup sih, daripada yang model seperti ini. Rata-rata di model bullpup untuk pengerjaan popornya. Oke ya, segini saja buat video kali ini. Buat teman-teman yang pengen order, oh iya, itu bagian dari speknya beberapa sudah saya bahas juga ya di bagian video tersebut ya, di akurasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hijaunya dikit bos. Ini kita enak. Tulisannya predator. Ku aman para iku? Oh iya, iku jajal betul namanya kode mergo warnane. Ini hijau. Hijau army, hijau tentara. Hijau lumut. Nah.
Kalau yang tak pegang ini yang popor kayu, Bos.